Warga Jalan Pertanian RT 13 RW 3 Kelurahan Klender Durensawit Jakarta Timur Selasa pagi panik setelah kebakaran melanda permukiman mereka. Warga berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api yang membakar lantai 2 rumah dengan peralatan seadanya. Namun upaya ini tak cukup membuahkan hasil karena api terus berkobar dan menjalar ke 2 rumah di sampingnya. Kondisi ini membuat beberapa warga lain berusaha menyelamatkan perabotan rumah tangga mereka ke tempat yang lebih aman. Akibatnya 3 rumah terbakar dalam peristiwa ini, sementara sumber api diduga dari hubungan pendek arus listrik. Awal asal api yaitu dari pengakuan pemilik adalah berjalan dari kabel udara luar dari tiang, terus merambat ke rumah bagian tengah yang kayu, sehingga rumah itu langsung api menyala di sana cukup besar sehingga warga langsung berjibaku, bagian langsung melakukan pemadam kebakaran. Sebanyak 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tio Manik, iNews melaporkan. 3 orang tewas dan 7 lainnya luka setelah sebuah minibus menabrak truk di ruas tol Cipali kilometer 139 Indramayu. KTT G20 diharapkan menghasilkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Para korban protes putusan majelis hakim yang vonis seluruh harta kekayaan Indra Kents dirampas negara. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafa Atisuryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke KTT G20 di Bali untuk mengikuti konferensi pers berikut ini. Thank you. Now I'd like to turn it over to a man we haven't heard from for the last few days. We don't know. It's all yours, Chico. Terima kasih Presiden Biden atas inisiatif penyelenggaraan side event Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertama, dukungan harus country driven, berdasarkan kebutuhan real negara tujuan. Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama. Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang. Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar dolar di berbagai sektor infrastruktur. Kedua, upaya kita untuk harus didasarkan paradigma kolaborasi. Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika
melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia. Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerjasama nyata di bidang sustainable infrastructure dan pendanaan pembangunan. Indonesia sendiri juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau termasuk ekosistem industri mobil listrik sebagaimana yang mulia saksikan langsung di KTT Bali ini. Yang mulia, Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20. Terima kasih. Thank you very much, President Biden, President Widodo. We have discussed throughout this day that we live in a truly volatile global economy with obviously changing climate. And on top, in addition, we see that Russia's war is rubbing salt in the wound of the economic recovery of COVID-19. So this mixture made us completely reevaluate our energy, our trade, and our security relationships. What is the situation for the European Union? We have decided to diversify completely away from the Russian fossil fuels. We have understood and learned our lesson that it was an unhealthy dependency, unsustainable, and we want reliable and forward-looking connections. And this is why we are launching the Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. We are joining forces to give our partners a powerful and a positive offer. You have said, dear Joe, the world needs a positive investment boost. This is what it's all about. To help build the global infrastructure that we all need for sustainable growth. So invest in renewable energy, in transport corridors, in digital connections that people can trust. From the European side, the contribution is the so-called Global Gateway. It's our 300 billion euros investment program for abroad for the next 5 years, combined with the wish to harness the power and the knowledge of the private sector. And we're deeply convinced that this will be a game changer for two reasons. First of all, Global Gateway, or PGII, is not just investing massively in the state-of-the-art infrastructure, but is also investing in the local capacities of our partners. This is crucial. We want to strengthen our shared resilience. We have been discussing in the last session the vaccine manufacturing example. What is special about it? If we take the example from the European Union, there is a European-American company that is sharing its mRNA technology and training local professionals. So it's about... Dan pemirsa, untuk mengikuti informasi selengkapnya terkait puncak KTT G20 yang digelar hari ini di Nusa Dua, Bali, kita akan bergabung bersama Nadia Valeri yang saat ini sudah berada di sana. Selamat sore, Nadia Valeri. Bagaimana jalannya presidensi KTT G20 pada hari ini? Selamat sore, Davi, Syafa, dan juga pemirsa. Hari pertama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua, Bali. Hari ini ada sejumlah forum diskusi yang digelar dengan berbagai topik. Di antaranya yang pertama tadi forum diskusi yang membahas tentang ketahanan pangan dan juga energi. Kemudian dilanjutkan dengan forum yang membahas terkait transformasi digital dan forum yang membahas terkait kesehatan, terutama pemulihan di tengah pandemi COVID-19. Selain dengan agenda utama forum diskusi yang digelar tersebut, namun hari ini juga direncanakan Presiden Joko Widodo akan kembali melanjutkan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara yang tiba di Nusa Dua, Bali untuk KTT G20, diantaranya negara-negara anggota G20 maupun non-G20 dan juga para pimpinan lembaga internasional. Kemarin juga sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan beberapa kepala negara, diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kemudian Presiden Turki Erdogan, dan dilanjutkan juga dengan Presiden Komisi
Eropa Ursula von der Leyen serta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dan kemarin juga selain pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa pimpinan ataupun kepala negara yang hadir di KTT G20, juga ada agenda pertemuan bilateral yang paling dinantikan di KTT G20 Bali ini, yaitu pertemuan antara Presiden Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping, di mana memang ini salah satu pertemuan yang paling dinantikan. Dan melihat pertemuan bilateral kemarin, memang dari pidato yang disampaikan oleh kedua kepala negara ini, keduanya menyepakati untuk memperbaiki jalur komunikasi, dan mereka juga sepakat jika jalur komunikasi antara kedua kepala negara ini diperbaiki, maka dapat menghindari konflik dan juga persaingan antara kedua negara yang dapat menimbulkan krisis di masa depan. Setelah pertemuan bilateral antara beberapa kepala negara hari ini, juga KTT G20 hari pertama akan dilanjutkan dengan gala dinner pada malam hari nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan beberapa kepala negara yang hadir di KTT G20 Bali. Ya, Syafa, Davi. Ya, terima kasih Nadia Valeri langsung dari Nusa Dua Bali, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasangan dari 17 kepala negara yang hadir dalam KTT G20 mengikuti SPOS program selama 2 hari. SPOS program diharapkan menjadi sarana promosi yang efektif untuk daya tarik pariwisata dan produk ekonomi kreatif Indonesia. Berikut penjelasan selengkapnya dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo. Juga mengangkat tema yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu The Journey, Indonesian Sustainable Living Culture. Menyajikan tentang budaya hidup berkelanjutan di Indonesia, di mana manusia dan alam hidup secara harmoni, dan kita juga memperkenalkan keragaman budaya, mengedepankan isu kelestarian lingkungan, partisipasi gender dan komunitas, serta keterlibatan UMKM ekonomi kreatif. Acara kami balut melalui 5 senses experience. Jadi ini pengalaman mulai dari the sound, the sight, the smell, the taste, and the touch. Jadi ini kita balut melalui experience 5 panca indera. Kami menampilkan live music tradisional dari musik gamelan rindik, keroncong, kolintang, dan juga gondang Batak, serta penampilan anak-anak dengan baju-baju tradisional dan choir anak-anak. Kami juga menampilkan berbagai tarian, dari tari merak, tari pendet, serta tari